niki minum madu dan Al-Quran kerang-kerang baca, dan tiang pelunggum sami banyak puasa. Niki resepnya. Mun makin milih sehat. Puasa niki ada sehat. Alaikum bisyifain bahasa Nabi, hendaknya kamu berobat dengan dua. Nggih, dua sid berobat. Bil Quran wal asal bahasa Nabi, dengan Al-Quran dan madu. Angka yo tani milih sehat bapak. Baca Quran dia bermadu. Arah hadis senau. Memilih awet muda dalam kitab Durratun Nasin dijelaskan oleh ulama ada telu ambut milih sehat, banyak-banyak sedekah, luwe-luwe keluar apel. Apa telu? Pertama mandi di air yang mengalir niki. Air yang mengalir. Kedua keluar apel niki awet muda. Hak telur merari kanca dedareng. Mana? Merari kanca. Ayo wah resep ni memilih awet muda. Balu dua mun-mun nasi wah kada luasa. Ada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan pelunggum sami untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti amut baca salawat nyikat amalan isi Al-Quran. Apa manik Allah dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nabi tiang pelunggum bahasa ulama niki salah satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selawat. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammad. Nabi bahasan ulama, amaluna, semua amalan kita, baik solat kita, puasa kita, ibadah haji dan umrah, tiang pelunggum sedekah, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima atau ditolak oleh Allah belum pasti. Kalau solat kita tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah. Kalau haji tiang pelunggum sami berhaji melalui tiang pelunggum sami, harta yang tiang pelunggum pakai untuk haji ndek halal, ndek diterima si Allah taala. Atau nyeke sak gawe haji niki ndek yenta anta, maka tiang pelunggum itu namanya haji mardud. Amud bersedekah ndek ikhlas, ndek diterima si Allah taala. Nikilah tiang pelunggum, tapi illa salat ala nabi, kecuali amalan yang pasti diterima adalah salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penendek jarak-jarak nendek pendak-pendak baca salawat kepada Nabi, karena satu amalan yang pasti diterima adalah salawat. Man shalla alayya fi hayatihi, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, nggih tiang pelungguh bahasa Nabi, barang siapa membaca salat kepada fi hayati, di dalam hidupnya, waktu hidup di dunia dia membaca salawat, amarallahu ta'ala ayyastaghfira lahu ba'da mautih, bahasa Rasulullah, maka Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk memohonkan ampun kepada orang yang bersalawat kepadaku ba'da mautih, setelah dia meninggal dunia. Saya baca salawat makin senang baca salawatnya kan masih hidup, lemak dimin mati, Allah perintah malaikat ya tunasan ampun tipa pelunggum sami wah sak mati itu dalam kubur. Nah yang pembahasan ulama, andai tersibuk isi salawat sampai lupa istighfar, maka dengan salawat itu Allah merintahkan malaikat untuk memohonkan ampun kepadanya. Besolahan tiang pelunggum tertunasan ampun si malaikat, atau itu tunasan diri tampun besolahan malaikat pasti diterima. Lagu amun pelungguh belum tentu diterima. Yang pun berembin-embinta terbaca salawat yat serius yat berjorak pun pasti diterima oleh Allah. Ia bahasan Syekh Habib Nabi Sayyid Alawi nggih Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Beliau niki berbahasa selapo amalan pasti yang antara ditolak dan diterima kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dinara dengan baca salawat niki nggih apa ni? Nggih, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan uang sepeti untuk ongkos naik haji, sisanya buat nikah lagi. Misalnya ande na ien tata baca salawat terima. Nggih, nak dengan ini berjawab Malik. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan suami kami daripada dia nikah lagi, sakitnya tu di sini. Ande na yo ni baca selawat terterima sida Allah. Baik serius maupun niat berjorak-jorak mun baca selawat ja diterima. Lagu mun sembahyang jan dendek berjorak nggih. Nikilah hikmah tiang pelungguh membaca salawat. Kita membaca salawat kepada Nabi, Allah tiang pelungguh sami memberikan rahmat, memberikan rahmatnya 10 kali lipat. Maka yang pun satu rahmat kita masuk surga, apalagi 10 rahmat. Maka mudah-mudahan tiang pelungguh sering-sering baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam berjanji jelas niki nggih, al jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu surga itu, wa na'imuha dan nikmat surga, liman bagi siapa, yusalli orang yang baca salawat, yusallim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga dan nikmat surga, kembali nampak surga dan nikmat surga untuk orang baca salawat, karena yang memegang kunci surga, orang yang paling pertama kali masuk surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni narak Malik ya paling dulu, ni paling dulu dengan ya buka pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Namun bagi orang yang baca salawat, insyaallah akan diberikan syafaat. Amin ya rabbal. Lema ada dengan jeluk kiamat niki para jamaah tertimbang dosen kancep pahala niki loean dosen, subhanallah. Akhirnya dia ditarik untuk masuk ke neraka jahanam, ditarik oleh malaikat Zabaniyah. Lalu orang itu menangis bersujud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujudnya dia menangis mohon ampun kepada Allah. Tapi apa manik Allah Subhanahu wa taala? Nabi Allah firmankan kepada hamba yang menangis itu, lima lam tastahi fid dunya. Kenapa engkau tidak malu melakukan dosa di dunia? Kalau sekarang engkau malu tidak ada gunanya. Lalu hamba itu menangis sekeras-kerasnya. Lalu Allah mengatakan kepada hamba yang menangis itu, ihfaz sautaka hatta la yasma'u habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jagalah suaramu, jangan terlalu kencang menangis supaya tidak didengar oleh kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahunya Rasulullah mendengarkan suara tangisan tiang pelunggum sami. Saya nangis, ternyata umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlalu banyak dosa di muka bumi. Lalu Rasulullah tidak tega melihat umatnya tiang pelunggum sami menangis. Lalu Rasulullah pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, ya ilahi antal ghafurur rahim. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa umatku. Ya Allah, itu sabda Nabi sambil menangis. Rasulullah niki sujud memohonkan tiang pelunggum ampun jok Allah Ta'ala sebagai umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak tega melihat kekasihnya Nabi Muhammad menangis. Lalu apa firman Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ya Habibi, irfa' ra'saka, wahai kekasihku, angkatlah kepalamu. Qad ghafartu lahu bi syafa'atik, saya sudah mengampuni dosa umatmu dengan syafaat darimu. Wahai tiang pelunggum sami umat Nabi Muhammad yang tidak cinta kepada Rasulullah, marilah cintai Rasulullah dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di
Dia narak tiang pelungguh kena tia idolan artis, dia narak kena idolan sai-sai pun di dunia ini. Tidak bisa tiang pelungguh menyelamatkan kita waktu kita di alam barzah dan waktu kita di padang mahsyar. Yang bisa memberikan syafaat kepada pelungguh adalah kekasih kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nanti setelah ditanya dalam kubur marrabbuka, yang kedua pertanyaannya adalah waman nabiyuka, Rasulullah akan datang ke alam barzah kita, alam kubur kita. Lalu Rasulullah mengatakan, lalu malaikat Zabaniyah, malaikat mungkar mengatakan, hal ta'rifu, apakah engkau mengenal dia? Apakah engkau mengenal orang yang datang ini? Yang datang itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengenali kita lewat, kenapa? Karena selalu kita mengirimkan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita baca salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه لما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخرا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Para jemaah yang dewek yang hormati dan dewek yang muliakan, malam ini kita yang pelungguh merayakan daripada nuzulul Quran. Nuzul artinya turun, Al-Quran artinya Al-Quran. Dua kata nuzul, Al-Quran. Nuzul turun, Al-Quran ya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi Al-Quran. Di dalam doa tiang pelunggum selesai baca Quran dijelaskan, Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai rahmat. Nggih, sebagai rahmat yang pelunggum sami bagi orang yang membaca Al-Quran, dijadikan Al-Quran sebagai rahmah. Allahumma arhamna bil Quran, jadikan Al-Quran sebagai turunnya rahmat bagi orang yang baca Quran di rumahnya, maka rumahnya akan diturunkan rahmah. Artian rahmah niki adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Fatihah yang pelungguh minta rahmat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rahman Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua tiang pelungguh butuh namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan baca Quran ini, ia sebabnya terkicar rahmat. Kita masuk surga bukan karena solat kita, bukan karena puasa kita, sebab kita masuk surga rahmat Allah. Maka memilih tamu surga, sila baca Quran, adit mau rahmat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman. Yang kedua, Al-Quran jadi apa? Imaman. Jadi nabi pemimpin. Amun pelunggum sembahyang baru ara imam ara mamum ge. Imam satetirut, mamum sa nirut. Amun imam ruku, mamum ruku, imam sujud, tiang pelungguh makan. Al-Quran mengatakan pelungguh boleh, maka boleh. Al-Quran merintahkan puasa, makin tiang pelungguh alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai kena mano Allah, hai bemanik Allah mbe taon dalam Al-Quran. Surah apa tan kena mano? Surah apa? Dia tahu, Abdul pukul dalam Quran, aneh nggih. Pukul dalam Quran. Tasurut puah
puasa. Adat kembali puasa niki arak 5 tujuan tersuruh puasa. La'allakum tattaqun, adat sakjari dengan sak takwa. Yang kedua, puasa itu fungsinya kenapa diperintahkan puasa? Sumu tasehu, sabda Nabi, puasalah kalian agar kalian sehat. Karena puasa niki yang pelunggum sami mengurangi makan. Karena makan niki sumber dari segala penyakit. Coba bait mun dokter tiang pelungguh melim berawat. Sida niki bapak nendek kuat lalu kelur daging engan sida ya darah ting. Nendek kuat lalu sida kelur tolang-tolangan engan ia asam urat. Sida seni nendek kuat lalu kelur sak berminyak-minyak engan sida ya koles. Ha dia doktor sebut takut dia. Koles apa? Troll. Koles telur ni troll. Kolesterol, troll. Kolesterol itu kan semua penyakit berasal dari makanan, dan orang Amerika pun percaya bahwa puasa itu dapat menyehatkan. Makin sudah terbukti di Amerika walaupun non muslim niki, kalau sebelum operasi itu mereka orang-orang dokter-dokter niki, dokter-dokter Amerika menyarankan pasiennya sebelum operasi untuk berpuasa. Natun dek. Amun dengan operasi niki tersuruh puasa. Kembali tersuruh puasa. Itu ada kisahnya dulu, ada orang dari Amerika melancong ke Indonesia jadi turis. Tibanya di Lombok, di Gili Trawangan di Bali, lalu mau ke Lombok. Nah, mau ke Gili Trawangan, ternyata singgah bulan Ramadan yang tahun dulu niki di Lombok. Ada gaet yang cerita sama tiang. Ternyata niki ampun turis niki oleh Amerika, dia jalan-jalan niki. Jalan-jalan niatnya karena dia diponis oleh dokter penyakit kanker otak niki. Sudah stadium apa? Antunin tepandek tanah stadium aku. Pokoknya aneh. Mau teponis niki dia akan hidup berapa bulan lah niki ndek nak laik niki. Rambutnya sudah hilang niki. Dan sampai di Lombok niki kebetulan dengan nyikat puasa. Dia sampai Lombok puasa. Lalu dia bertanya kepada gaet-gaetnya niki, kemben warung-warung tutup doang di Lombok nih. Oh, kita sedang melaksanakan puasa. Apa puasa? Anggaan mun taon isi anu gaet nyemejan nih. Mejan diet mangan nih. Apa-apa ande bahasa Inggris ndik tahu. Manden pokok nen mangan. Mejan wah. Mau boleh saya ikut tuh nen turis niki. Oh boleh, dengan gaya tenu nyaur, milu nyaur, gaya ten berbuka, milun berbuka. Akhirnya setelah itu para jamaah dia kembali ke negaranya. Lalu tercek kanker yang ada di kepalanya sudah hilang. Telang niki. Subhanallah, mbelim berawat, apa kadu berawat, mombe om lai. Dek wah berawat tiang lalu jok Lombok karan jok Indonesia laik melancong wah pire negara yang lebih umur nangan niki karena dia mau meninggal dunia. Muyampek lalu jok luar negeri niki yang kelalu melancong repressing istilah niki nukon nggih repressing. Tahu maran repressing? Jalan-jalan apa ada repressing? Kedek-kedek karena pesing mun bahasa Arab rohah uni rohah uni ande rohah ya rohah santai-santai lah meno dia penseh harap niki menjek Indonesia aja nindek suruh ngaji bahasa seh niki arah seh tiang di Yaman kebetulan tiang di Yaman sekolah amuk jok Indonesia nindek suruh ceramah tati bahasa tiang mau ke Indonesia itu mau rohah bahasa belum mau santai-santai karena mau nelek muka ngaji ya balik baik ini tutup pengajian bahasa karena orang-orang Arab niki melihat Indonesia luar biasa jannah bahasa beli surga apalagi Lombok nih surga subhanallah letak luik subur. Akhirnya konteks cerita para jamaah kembali ke negaranya di Inggris, di Amerika niki para jamaah dicek sama dokter, ternyata di lab laboratorium niki dicek ternyata kankernya sudah hilang.
Mapunin barai le dokter de kuah jok kembembin de kuah beroat. Cuma wak lalu jok Indonesia, wak jok macam like Singapura macam ni jalan-jalan, dan itu tujuannya ke Singapura ke Indonesia itu jalan-jalan, bukan niatnya untuk berobat. Kan bapak sudah memponis saya, umur saya tinggal 2 bulan lebih kurang. Yang pek saya ada umur kini ada jalan-jalan. Oh, ini dokter tidak mungkin kamu itu kalau tidak berobat sembuh total, ini bahaya. Tetapi sekarang ini kamu ini sudah tidak ada kanker apa-apa. Pasti muah berobat, dia kuah doa guni. Akhir dia bercerita, coba ceritakan pengalaman antum ke luar negeri. Akhir bercerita, wak jok Singapura, oleh jok Singapura, wak jok Bali, apa jok arak sopo pulau arah Lombok niki. Arak dengan Islam puasa unin paran. Apa itu puasa unin dokter? Dokter masih dengan Kristen. Oh, puasa itu mejan unin Inggris no. Nah, mejan sudah tidak makan, tidak minum unin. Oh, mungkin ini sebabnya kamu ini sehat. Coba kita tanyakan sama ustadz atau syekh atau kiai yang ada di sana. Ternyata itu kata syekhnya bertanya, apa fungsi orang Islam itu? Dia penasaran, apa itu puasa dulu? Ditanya, oh puasa no, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima dan seterusnya, diceritakan. Lalu apa tujuannya puasa orang Islam ini? Kenapa dia disuruh tahan lapar, tahan nanu? Untuk apa? Sabda Nabi, sumu tasehu, puasalah kalian agar sehat. Oh iya, nah menoye nampem sehat, ini isi mak puasa. Dan sejak itulah para jamaah di Amerika gempar, dokter itu masuk Islam. Ya niki yang cerita niki gaet, iya cerita gaet. Subhanallah niki lah. Yang penting yang pelunggum sami, lagu bengak isi batur Islam dek puasa. Nara ni bagian bat ni si laut timur si daya bionin teni wah deket-deket te wah sekecau. Mutan puasa ele awan det foto doang tanggal sekek kanca tanggal telung dasa tan puasa. Oh puasa beduk kara nanti oning. Kembe menti tan puasa barat beduk wa tuan guru ni mutuah puasa le potong kanca tunggah kembe lain no puasa no ning. Lombok Tengah niki mau tersuruh puasa apa ni? Ndek ni tersuruh puasa lasing ni bulan puasa. Bulan tersuruh puasa ni. Nauzubillah min zalik. Allah memerintahkan kita nggih untuk kebaikan kita. Kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beremberun contoh tiang pakai logika saja. Kalau perut kita niki kita misalkan kita ibaratkan seperti eler tiang. Wika nama eler nggih. Eler kupi tekadu eler ko. Eler tepung pasti tekadu eler. Eler neur tekadu eler. Eler apa? Jagung pasti. Eler jagung. Denara cerita eler neur tekadu eler tepung denara. Ini kan perut kita ini yang namanya tempat meroses yang pelunggum segala makanan. Luar biasa tetepian insyaallah taala. Tapi kalau tidak ada liburnya kan rusak juga niki. Niki untuk kebaikan kita. Ya pen ibarat eler, tian teniki kan istilah lambung kita ini memproses makan tiap hari. Amun ande arak libur niki seden para jemaah. Seden yang pendengar luwih sakit niki gara-gara makanan. Ilalun saya bilang jelun tiang pelunggu manak potong niki ye mut kalur makin. Lagu ndek kasih ilim lagu mentiangkah pekanduk si manak potong nani. Mama pekanduk lagu mana muli munggah anak aja si pinati. Si pinati. Manak potong niki kan tersuntik makin nggih denara akte. Den berdua akte mu tersuntik mu jelah balik mu ieu mut kalur bayangkan dari situ makanan kita sudah tidak sehat. Karena telur makin arah mau ketuaan dengan anu niki ayam bertelur mau ini doang manok ini doang mbe mama nanti manok ti gendean brahma tuang guru tersontik kuning oh tersontik membetalo ne kuli kuning oh neng metalo nanti berarti tersontik ti nggih unen be anu ransum ni apa istilah butira ni langsung luit talo ni kita suntik entah luit talo ndek apa meramu barantan manok kampung lai makin telok uang kah alami sobat dulu manok kah alami makin yang pelungguh entat lampak bebarak manok poto
nggih mut lampak bara manok foto ngekoh-ngekoh tak lampak arut mati mendengar lain sehat-sehat. Kenapa makanan orang dulu itu sehat-sehat lantaran dinara zat kimia nggih alami niki mulai ingat dia mut nambah-nambah tu bangkat baik bangkat nu mut daka nara ontak-ontak nu sehat lagu nani ja wah pokon wah tekemas niki ja wande alami pasti dia pakai formalin kan niki makanan mangkin yang peluian puasa angkat momah berumur ni resep ni umur tua-tua linsir-linsir umur niki minum madu dan Al-Quran kerang-kerang baca dan tiang pelunggum sami banyak puasa niki resepnya mun mangkin-mangkin milih sehat puasa niki ada sehat alaikum bisyifain bahasa Nabi hendaknya kamu berobat dengan dua nggih dua sid berobat bil Quran wal asal bahasa Nabi dengan Al-Quran dan madu angka yo tani milih sehat bapak baca Quran dia bermadu arah hadis senau memilih awet muda dalam kitab Duratun Nasin dijelaskan oleh ulama ada telu ambut milih sehat banyak-banyak sedekah luwe-luwe keluar apel apa telu pertama mandi di air yang mengalir niki air yang mengalir kedua keluar apel niki awet muda niki awet muda hak telur merari kanca dedareng mana merari kanca ayo wah resep ni memilih awet muda balu dua mundaman lasik wah kada luasa ada dengan mati dengan mati tu untuk sendiri ni hamama ya masih nak bajang-bajang lagu milik harta wah moyunin batur tu kembik narun mati semama nanti wah watiu ni wah nenam susu kada luar sah watiu andek napa menu mula ni datang ajan nggih paham ibu-ibu bapak-bapak jarin menden bermadu ayen dah membau lagu wal asal madu ibu-ibu memilih sehat enam madu ibu-ibu madu tenam madu atau tenam mun bermadu jari penyakit oleh pelinggih nggih muk tau insyaallah ibu-ibu nggih terus keteluan luwe puasa mut milih belo umur luwe puasa sunnah itu dapat menyehatkan jasad ndek napa dengan puasa tidak baik tiang pelung kalau puasa tiang pelunggum sami racun-racun iki akan keluar dari tubuh kita ni lewat keringat yang pelunggum keluar dia racun-racun niki yang perlu narak yang pelunggum sami saran puasa niki kan dalam 1 tahun niki ada 1 bulan pelunggum disuruh diwajibkan puasa julung niki untuk kesehatan kita bukan untuk semata-mata temati si nenek nu kembet tepejat ndek napa menu coba pikir tiang pelunggum sami wah matur baru bara eler niki kalau tiang pelunggum terus dipakai pasti akan rusak dan tiang pelunggum punya lambung niki kalau terus dimasukkan makanan dan hebatnya saran lambung tebit insyaallah taala nggih eler niki hebat eler niki mutamak kupi langsung demen semen sogol sudah lembut niki nggih tiang pelunggum lagu niki amun kupi doang teteler amun tepung eler tepung doang amun niur doang lagu niki lambung niki luar biasa tiang pikir-pikir coba pelunggum sami arah pire langan tamu makanan niki minuman sekek langan tamu lagu pire langan sogol 2 subhanallah si hebat tanda sida Allah taala niki piat lambung dan pelunggum sami tiang teniki para jamaah selapuk mun kalau si tiang pelunggum sami subhanallah coba pelecing tamu pecel tamu peso topat kolak es lepang arah dengan lepang dah orang-orang kan Cina di budidaya selapu tamu mu iya doang tian niki subhanallah apa tertama di ini doang niki hebatnya Allah tapi tiang pelunggum sami kurang bagus kalau tiang pelunggum terus dia tuak puasa niki lah Islam hebatnya dalam agama nah 2 tujuan terperintah puasa ketelun kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan niki untuk apa
untuk supaya kita menjadi orang yang sabar. Hadis jadi dengan Fabashiris sabirin. Nggih, sungguh beruntung orang-orang yang sabar. Maka tiang pelunggum kembali enam tepejan bulan Ramadan ini supaya kita tahu bagaimana rasa lapar semeton jadi saudara kita, lebih-lebih di Palestina yang sedang mengalami nggih apa arah niki bom macam ruan subhanallah dari Israel niki. Kita tidak tahu, mungkin sebelum puasa di tahun hidap lapar, di tahun hidap dengan pejat, dan subhanallah makin setelah kita puasa oh iya dan hidap dengan lapar niki subhanallah. Yang keempat para jamaah, sebab kewajiban puasa tiang pelunggum sami adalah supaya tiang pelunggum sami niki bisa mengendalikan teparan haran hawa nafsu. Jadi Ramadan niki, di bulan Ramadan kan setan niki dibelenggu. Yang jadi musuh kita di bulan Ramadan adalah hawa nafsu. Maka tiang pelunggum berpuasa untuk melawan hawa nafsu. Karena yang disukai oleh nafsu itu ada empat. Al-aqlu wasyurbu wan naumu nggih wal jima'u. Ada empat yang disukai nafsu. Pertama makan, kedua minum, tidur, yang terakhir keempat adalah terlalu banyak jima. Niki den kurang seolahan. Boleh makan tapi terlalu banyak den bagus. Luik lalu den bagus. Angka dengan puasa kebengak aku ini lalu sebab buka mau balas dendam. Polak mun kelu, pira jambung. Terus anu mok nu mun kelu. Oh iya aran balas dendam ni embe. Iya anu doang jarin. Ia pindah malam mendoa. Dia narak beden handip ini lalu narak batur puasa di men puasa sere mokoh batur. Dengan tersuruh sere turun ni sere mokoh. Puasa ada urusan sekedik. Ada pacu ibadah. Nah, yang kelima, tujuan tiang pelunggum diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tiang pelunggum sami bagaimana kita membersihkan tiang pelunggum dosa kita selama setahun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jarin para jamaah puasa niki adalah menghapus dosa. Iya teparan aran romat hanya pembakar. Kita puasa 1 bulan untuk membakar dosa kita selama satu tahun. Mudah-mudahan nggih. Amin. Setelah kita Ramadan nanti ada namanya hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitrah artinya suci. Idul Fitri, kembali manusia dalam keadaan suci seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Amin ya rabbal. Nah, mengenai Al-Quran para jamaah sadayek tiang hormati dan dewek tiang muliakan, apa tujuan kita merayakan tiang pelunguh nuzul Quran? Supaya kita lebih banyak membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya. Sabda Allah berfirman kepada Musa, ya Musa inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila yadurum fi zulmatan. Wahai Musa, aku berikan nanti kepada umat Nabi Muhammad yang akan datang. Sebelum kita lahir sudah diberitahu oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, nanti akan lahir satu nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah. Apa yang diberi, apa keistimewaannya? Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya, 2 cahaya. Inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila yaduruhum fi zulmatan. Wahai Musa, saya akan berikan umat Nabi Muhammad 2 cahaya supaya mereka tidak mendapatkan kegelapan di 2 tempat. Mahya ya Rabbi, mahya ya Rabb. Sabda Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, manakah 2 cahaya yang kau maksud? Yaitu nurul Ramadan, yaitu cahaya bulan Ramadan, wa nurul Quran, dan cahaya Al-Quran itu adalah nur, wahudan nggih wa rahmah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura. Kan yang kedua, yang ketiga Al-Quran itu jadi nur, jadi cahaya. Maka mudah-mudahan kita sering-sering membaca Quran. Nanti kalau kita meninggal dunia, Al-Quran itu sebagai cahaya. Kaila yadurum fi zulmatan, supaya mereka tidak mendapatkan kegelapan di 2 tempat. Mana 2 tempat yang gelap gulita? Yaitu zulmatun fil qabri wa zulmatun yaumal qiyamah, yaitu gelapnya kubur dan gelapnya hari
kiamat. Orang yang membaca Quran, orang yang pelunggum istiqomah membaca Quran akan diberikan dua cahaya di dua tempat yang gelap. Mana dua tempat yang gelap itu? Yaitu dalam kubur dan hari kiamat. Yang pendengar girang baca Quran dia nak dait kubur gelap gulita. Yang pendengar mati terbacaan Yasin ia solah. Dengan terbacaan Yasin ia solah. Mati terbacaan Yasin solah hatun dek. Amut masih hidup terbacaan Quran masalah hatun dek. Amun dengar nak merari akad nikah solah terbacaan Quran hatun dek. Sekarang terbaca Yasin solah hatun dek. Dengan tiang pelunggum nani nak solah balik, selamatan balik terbacaan Yasin solahan. Mutuah mati tiang pelunggum bacaan Quran solahan. Dengan sakit terbacaan Quran solahan. Ya beda kan kancil lagu. Amun lagu niki harap tong solah harap tondek. Faham? Lagu mong Quran niki hebatnya tiang pelunggum Al-Quran walaupun di narak musik-musik kan. Tapi tiang pelunggum kalau Al-Quran dibaca dimanapun dan dalam keadaan apapun selalu indah. Dia kuah dengar sampai makin meni kebalik tiang, meni ketawa kan dia kemah nak tawa, meni kebajang ke tiang. Meni kebajang. Dia kuah dai dengan sembahyang pelingin baca Quran. Kan dalam solat kita baca Fatihah kan. Hampir 5 kali tiang pelunggum solat baca Fatihah. Lagu dia kuah dengar kena kependak dengar Fatihah ni. Dia kuah dengar kena mana? Coba pelunggum waham dengar kena kependak baca Fatihah. Dia tua. Tapi kalau lagu tiang pelunggum berembe-rembe ke solat jelas pendak. Amun terulang-ulang pendak. Coba baik. Kalau lagu tiang niki Peter Pan demen ke? Dewa 19 demen ke? Nggih, apa anda Studio 12 ieu doang demen tiang berlagu-lagu lagu mut dengar-dengar pendak. Tapi hebatnya Al-Quran. Para jamaah dia tini pendak dia tembembe ton terbaca ieu solah. Coba ketua mangkin amun dengan merari nggih niki nggih. Sesetelan lagu atau karaoke orang nikah bagus kena lagi seneng kan lagu dengar sakit gigi atau sekarang kemana ku harus mencari kemana kekasih tercinta udah pelentong terus dia satu naten deh. Kalau lagu arak tahun mak solah arak tahun dek solah. Tapi Quran tatkala kita susah, tatkala kita senang, tatkala tiang pelunggum dalam keadaan terpuruk bagaimanapun kita baca Quran itu hebat para jemaah. Ia tak main saran Al-Quran kasirak baca Quran. Ia jari penerang dalam hati. Kalau kita hidup kita akan tenang. Hati kalau kita mati kubur kita akan tenang. Itulah dengan tiang pelunggum keutamaan Al-Quran. Ratusan tahun yang lalu saya TV akhir zaman akan datang pada hari akhir zaman sabda Nabi. Tiga akan datang pada akhir zaman. Telu yang dait akhir zaman niki Arab berbahasa maqalah Sayyidina Ali. Bahasa Sayyidina Ali yang dait lemak telu macam milik akhir zaman. La yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmuh wa la tiang pulung wahum yabnunal masajid wa hum yafiruna minal jamaah. Ada tiga yang akan kalian lihat pada akhir zaman. Kalau sudah ada yang tiga niki maka itu tanda-tanda sudah akhir zaman. Pertama, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Nanti banyak orang Islam tapi Islam namanya saja. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Loi dengan Islam akhir zaman makin lagu aran doang Islam. Cara berpakaian dan Islami, cara bertingkah laku tidak Islami, cara berbuat, cara berbicara tidak Islam. Coba lihat yang pelunggum pemuda-pemuda sekarang. Pakaian doang dan Islam, padahal Islam. Arak kena bajang kena kan tidak perlu pakaian Pak Tunggu kan yang perlu ini hati ini saya kena den perlu aran pakaian mek baram mek baram nggih penting aton dek pakaian iki penting itu namanya tiang pelunggum sami nggih hamun cara keren niki ieu teparan identitas sunin teparan apa namanya identitas orang Islam identitas, orang Bali pun punya identitas. Lunggum kan orang Bali, orang Hindu nggih
punya identitas dia. Dengan Bali apa identitas? Bersapu. Itu identitas. Dia cara kenal, oh dengan ni Bali. Amun berselewu foto mau selewu ni ara anu gambar abarat catur-catur no. Oh Bali. Oh ternyata orang Bali. Oh kalau dari Lombok apa? Orang Lombok itu 99% Muslim. Apa tanda Muslim? Oh orang Islam itu pakai peci. Subhanallah. Ara imam ngebang merbot niki. Ni lalu sa tinduk entah ngebang petayak naik jog baduk no. Tegur isi batur hakancen berjamaah. Merbot tu ni paran mukparan mbeh entek tau dengan ngebang tu dalam mutiaran tahu amun gita amun ni au mem ngebang sono marbot engkah mentiin ta lemak jauh ni nganjang tat ngebang sunnah menghadap kiblat tu ni marbot takak nganjang ngelewi ni nala dengan tae kun nikilah para jamaah ya berembir-embir takmili biane huni nu enggak kanta tilai un niki sudah masjid sudah tiang pulungum lema ampurayan para jam ketuaan diri. Coba kita hasibu anfusakum qabla antuhas, hisab diri. Coba kita pikir, kita hisab diri dulu. Coba pelunggum kalau mati, nanti pelunggum kalau meninggal dunia, kalian akan disolatkan di rumah pelunggum sami yang bagus atau masjid di mata sembahyang. Kalau pelunggum meninggal dunia, apakah akan dibawa ke pekan atau sagirang melahit tahun sembahyang terbangkat atau masjid di mata jauh? Masjid lagu makin terbangkat tak sembahyang. Masjid tak sembahyang. Kembali kita di masjid, langkah kita dihitung pahala. Pelunggum sami berjamaah di masjid para jamaah, maka tiang pelunggum sami pahalanya 27 derajat. Bahkan bukan 27, itu pahalanya kalau berjamaah. Bahasa Nabi dalam sebuah riwayat niki, man sholla, barang siapa yang sholatur rajuli bil jamaah, siapa yang sholat berjamaah satu kali, khairun, lebih besar pahalanya min antusalliya arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Itu sholat berjamaah satu kali para jamaah itu lebih besar pahalanya daripada kita sholat arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan, daripada kita sholat di rumah itu 40 tahun. Petang dah setahun 40 tahun kita sholat sendiri di rumah, itu lebih baik sholat maghrib berjamaah di masjid satu kali daripada tiang pelunggum sami sholat di rumah 40 tahun. Bayangkan lagu ketua makin baru sembahyang maghrib, bapak-bapak ibu-ibu mbetem sembahyang maghrib baru tembe tam sembahyang maghrib lebali atau masjid? Mun sanina je anu ai serepot ni dengar ni beruas. Mama ni no. Betam sembahyang masjid atau balik? Belian ni balik atau masjid? Mau arak batur tu kembem je sembahyang maghrib pilih balik onek mau sembahyang tarawih je le masjid. Dek tahu aku berbuka-buka nyerapak tuan guru ni. Berembe jatan berbuka rasing lain-lain hangka polek. 2 jam bungu ni. Kecah tu ni. Terus nasi ara ante seputun sakra apa ni. Mendemang ngerokok 2 biji rokok lagu pira jam anu. Mau sembahyang maghrib telat. Nauzubillahi min zalik. Paham ibu-ibu niki konsep yang keliru niki. Dengan munpara niki para jamaah sembahyang tarawih niki belian pahala dia berjamaah. Munpara dengan solat tarawih itu lebih besar pahalanya daripada qabliyah ba'diyah sembahyang nawafil. Itu kalau pelunggum bandingkan solat ba'diyah isya itu lebih besar pahalanya daripada tarawih. Lo kembe niki malah batur tayak ndeman sembahyang isya mun tarawih. Wah amja sembahyang isya ndeman terbalik laun nuni. Kebalik doang tanpa ada mikir. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya nggih. Napi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Nah para jemaah yang dewek tiang hormati dan muliakan, mungkin tiang pertama kejok niki piranja tertundak lagu lambat nggih. Siluit lain ke para jemaah dan tiang niki dari Lombok Tengah dari Praya. Gitu yang punya majelis 4 niki.
nggih majelis para jemaah, dan kita sekarang sedang buat nggih pondok tahfizul Quran, metode namanya Rabbani namanya nggih. Metode niki baru pertama ada di Lombok niki nggih. Rabbani yang adanya di Sembawak niki nggih. Metode Rabbani, dan kita kembangkan niki alhamdulillah di rumah. Makin kita sudah punya madrasah yayasan niki di Jago. Lalu kebetulan sejarah niki para jemaah